Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno y felicidad. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, Prospero anno y felicidad. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas. I wanna wish you Merry Christmas from the bottom of my heart. Yes, yes, gila. Welcome back again. Balik Cara apa lagi ini? ke Cara acara apa? apa nih Dom? Tolong dong. Oke. Sip. Ya, sobat-sobat Paypal yang terkasih, Ebet kita nih kasih tahu dulu ada apa nih hari ini. Hari ini hari Rabu tanggal 17. Oh, masih tanggal 17 ya. Asik. Masih Advent ketiga berarti nih ya. Masih Iya, advent Mas. ketiga. Masih Suka Advent cita ketiga. dong, suka Iya. cita. Mungkin nanti akan dirilis pada saat Natal ya. Produser ya? Oh iya, produser kan. Produser ngangguk produser. Iya, produser gitu. Oke. Jadi Albert kira-kira nih tema apa yang akan kita ambil pada kesempatan pada kali ini? Hari ini tema yang akan kita ambil adalah Natal. Oh iya, pasti jelas Natal ya. Natal karena bentar lagi menyongsong kedatangan Tuhan kita Yesus Kristus. Iya nih, ngomong-ngomong kedatangan Yesus nih, kita nih Bet nih. Siapa nih? Emang kita Ini kedatangan Kita juga kayaknya kedatangan seseorang yang mungkin sobat-sobat Paypal pun baru melihat ini nih. betul ada sosok Misterius. Ajaib ya? ajaib. Oh iya, Ajaib. bisa hilang sendiri, bisa Bisa muncul iya, sendiri pokoknya. ya. Ntar. iya. Siluman. Jangan kaget kalau tiba-tiba dia nemplok di jendela karena itu bahaya. Toke dong, toke. siluman tokek. Siluman tokek kayaknya nih. Ya, perkenalan dulu nih, sobat. Kira-kira namanya siapa nih? Silakan, sobat-sobat Paypal nih. Ois. Halo sobat-sobat Paypal. Nama saya Frater Dominikus Agrista Nugroho. Biasa dipanggil Domi. Frater Domi ini sekarang tingkat berapa kalau boleh tahu? Aku sih Ayo udah jangan biasa aja. Oh, biasa Iya, aja. itu terlalu geli ya. Terlalu geli. Oh iya, maklum pertama datang. Oh Jadi iya, kan kita boleh, nggak boleh, tahu boleh, gimana boleh. aturannya. Masih dimaklumi ya. Kamu tingkat Iya. berapa Frater Domi? Jadi ini apa nih, gua, saya atau aku? nih? Bebas, Bebas ya, Senyaman bebas. aja. Oke. Ada bantal nih, senyaman aja. Kita. Jadi gue di sini masih tingkat 1 sih, tingkat Oh, 1. tingkat Iya, 1. tingkat 1. Tapi nih Bet nih. Mohon maaf aja, kayak tingkat 1 mukanya kayak muka-muka dewasa nih. Nah, Ini lewat ini ya. Ada apa di balik ceritanya nih? Kira-kira ceritanya gimana nih? Kok bisa begini nih? Albert mungkin tahu ceritanya apa? Mungkin Domi sendiri langsung mau menceritakan. Oh mungkin dari POV orang lain dulu ya. iya, Oke, POV orang Albert dulu, kira-kira bagus. gimana nih Domi nih? Sobat Paypal, ternyata ini adalah angkatan saya dulu saat seminari menengah Stella Maris. Kami masih bersama tahun 2015. Nah, lalu beliau ini ternyata mengikuti namanya untuk masuk salah satu ordo. Iya, betul kau. Ya. Tit. Nah, kayak Salah satu ordo ya. biar penasaran. Nah, akhirnya setelah berjalan melalui banyak rintangan dan akhirnya Domi masuk ke Projo Bogor. Oh, akhirnya dia memilih ya. Memilih, mau nggak mau harus memilih
Iya. Emang masih semangat sebenarnya jadi imam. Masih semangat. Puji Asik. Lu ya. Berarti dulu dia adalah kakak kelas saya gitu. Betul, dulu Ya. Sekarang jadi adik kelas. Ya memang Gak dunia itu apa-apa, iya, berputar. ya, kadang di atas, kadang di bawah gitu aja kita mah. Iya. beda berapa tahun sama Tolok? Dulu tuh Kelas 3 gua kelas 1. iya. Nah, berarti 2 tahun. Jadi 2 tahun. Sekarang beda Gua 3 tahun. 3 tahun. Iya, 3 tahun. cukup jauh. 5 tahun dong. Cukup jauh ya. Emang. Ya itulah namanya perjalanan Dom ya. Iya, betul Melang sekali. Buana. Mik bet, mik bet kita bet. deket ya? Ah iya. Asik, Iya. oke, Melang. asik. Namanya gua udah perjalanan Dom ya, melang Perjalanan, sana bener. kemari ya. Ya benar. Sulit memang. Nah, gue mau pengen tahu nih Dom, kan kita nih sekarang lagi di seminari Petrus Paulus, Iya. lagi sibuk-sibuknya nih, tolong. Ada tamu kah? Oh, nggak ada tamu. Oh, nggak ada tamu. Kemarin Gimana Dom? kita kan ada acara banyak apa sih yang kemarin lu laluin dari bulan awal masuk nih, dari masuk ke Bandung sampai ke bulan Desember ini, Sampai hari ini ya. sampai hari ini lah. Gitu. Oh banyak sih coy, walaupun masih mungkin bisa dibilang tuh masih bentar ya, 3 bulan ya, cuman tuh 3 bulan. 3 bulan. Nggak bisa ngitung ya? belum ya. Aduh, Produser. Berapa produser masuk nih ya? oh iya, so. Udah 5 bulan, 5 bulanan, 5 bulanan. 5 bulan lah ya, 5 bulan ya. 5 bulanan. Ya ternyata 5 bulan cepet ya, ternyata Cepet nggak ya? kerasa. Nggak coy. kerasa ya. Iya. Rasanya 3 bulan dia. Rasanya Makanya dia 3 ngomong 3 bulan. bulan gitu, Be. Padahal mah udah 5 bulan. Oh gitu. Oh iya, Dom juga. Itu udah banyak banget coy. Apanya? Mulai dari perjalanan tuh dari Cipanas sampai ke Bandung. Oh, peregrinasi. Iya itu Iya, keren. peregrinasi. Gila, itu mah hebat banget lah. Terus ada juga kemarin tuh ya puji Tuhan teh dipercaya buat nulis di Progresif tentang Oh, progresif. sorry salah. Belum move on ini. Belum move on. Salah, iya. Zaman dulu lupa. Zaman dulu Lupa ya. lupa, Jadi aduh, majalahnya majalah apa namanya? Majalah apa namanya? namanya Gesit. Iya. Singkatan dari Gitaris. Betul. Produser kamu udah mengganggu ya. Gema Seminari Tinggi. Asik. Boleh. Nah, jadi dipercaya untuk menulis dokumen gereja waktu itu. Apa tuh? Amoris Laetitia tentang keluarga. Gokil. Keluarga. Karena emang tema gesit kita kebetulan tentang kaluargi ya. Kaluargi. Keluarga gitu ya. Ya, betul. Betul juga ya, betul. Nah, Terus apa lagi nih? Udah gesit doang. gesit doang. Oh, jualan juga. Pertama jualan kalinya juga. gue jualan gesit. Asik. Iya Gimana kan? pengalamannya? Wah, Masa gila yang sih. panjang? Jualan di mana? Iya. Kan Gimana? kita udah gelombang. Gelombang pertama jual di mana? Ah, 2 gelombang itu menurut gue wah lah itu. Oh, wah. Kata wah itu. kenapa emang? Wah? Karena di jam emang suka bunyi. Jadi di Hambalang tuh waktu itu gue di gelombang pertama di Hambalang ya. Malang. Gelombang di Hambalang. Jadi gue kayak serasa pulang lah. Oh, sih. Serasa pulang. Oh, berarti pernah sono. Iya benar juga. Kok lu tahu sih? Ah, Ya iyalah pura-pura nggak tahu. iya jadi di Hambalang tuh kayak rumah ke sekian lah. Oh, Oke. Jadi Jadi gue merasa serasa pulang. balik ke rumah. Iya. ya. Nah, bagi teman-teman kemarin kami yakin pasti udah baca dong majalahnya. Iya, betul sekali. Mungkin teman-teman banyak bertanya-tanya, kok podcast gak jalan lagi nih, Frater. Karena kita lagi garap sesuatu yaitu majalah tadi. Itu betul. Salah satu pekerjaannya adalah Frater Domini sendiri. Ah, iya. Mengerjakan dokumen Amoris Laetitia. Laetitia. Kalau Bet ada nulis gak Bet? Editor saya. Oh, Wah hebat editor ternyata. Iya, oke. Kalau Fatur tolong? Saya sebagai ini yang nyebarin orang apa namanya itu? Oh, Distribusi. distributor. Distributor. Saya sebagai distributor. Jadi Domi bisa dapat di Hambalang. Itu itu berarti karena iya, Berkatnya tolong jangan yang membawa pulang bawa ternyata. pulang Iya. kamu. Oh, dia bawa kamu gila. pulang ke rumah. gitu dong. Sekian kalinya. Ya bisa kali 20.000 mau buat kolak. Ya, gampang. Oke guys, tadi kita udah kenalan sama Domi. Domi. Oke. Kita sekarang pengen bertanya sekitar Natal. Perasaan Natal tuh menjelang Natal tuh apa sih yang kita rasakan gitu, Domi? Soal gini Dom. Sorry gua motong karena Gimana? fenomena-fenomena yang terjadi di zaman sekarang ini ya. Gak anak muda, gak orang tua, maksudnya ini semua kalangan pun melakukan hal sama, yaitu mereka tuh selalu mengutarakan perasaan mereka tuh ke sosial media. Contohnya kalau Natal nih, kayak misalkan sukacita sama keluarga, snapgram dulu kali gitu-gitu. Kelar misa foto-foto snapgram segala Posting macam. ya. Di WA. Ya.
Kalau nggak di grup-grup keluarga biasanya tuh selamat Natal dari keluarga kami gitu, kayak gitu-gitu tuh. Itu kan yang fenomena kita sekarang ya. Kalau zaman dulu pas-pas Wah ini kayak udah tua Tua banget. banget ya, kayak udah zaman batu gitu ya, kayak zaman batu. zaman dulu gimana Natal itu menurut Gue sayangnya punya pengalaman buruk dengan Natal soalnya. Waduh, ini kenapa nih? Iya, karena waktu itu Jadi tuh, gak enak kita nih. waduh, jadi 5 tahun yang lalu persis tuh. 5 tahun yang lalu. Iya, persis 50 tahun. 50 tahun. 5 tahun yang lalu. Iya, pas emang. Itu gue merayakan Natal di rumah sakit. Iya, jadi waktu itu memang gue kayak merasa kayak aduh kok Natalan gue tuh di rumah sakit ya. Jadi gue sedih banget kayak itu. Bahkan nggak cuma Natal waktu itu, sampai tahun baru. Nggak tanggung. Natal tahun baru jadi di rumah sakit. Iya, nggak tanggung. Bakar-bakaran. Bakar-bakaran infus. Bakar-bakaran infus. Bagian. Bakar-bakaran infus. Panggang pempes. Panggang pempes gitu. Gitu lu makan itu barengan. Dokter gitu sop-sopan. Oh enggak. Kok lu bisa gitu di sana tuh kenapa? Ya itu. Sakit lah ya dong. Jadi Ya. sakit memang. Kita juga nggak tahu ya, tiba-tiba masuk periksa, kirain mah bakal pulang hari itu. Ternyata wah, frater ini kamu harus operasi. Wah, harus. Waduh. Nggak tahu tiba-tiba. Tapi maksudnya menarik ya. Kita kadang mikir Natal tuh indah, tapi ternyata ada teman-teman kita seperti Domi ini ternyata mengalami Domi ternyata punya pengalaman beda nih mengenai Natal. menurut Natal gitu vibes-nya. Ganggu aja. Tapi kalau lu pikir-pikir sih apa ya yang identik dengan Natal tuh apa sih? Yang gua tahu tuh kan paling baju Baju baru ya. baru, Baru juga ada raya kan. raya, terus juga pohon Sinterklas. Natal. Apa tuh Sinterklas. Sinterklas kayak baju gua kan tuh. Joy, love, hope, peace, Christmas we go. Gokil ini dapat dari Ada dari itu kan lah. ada yang merayakan Natal bersama di Oh berarti kalau tahun lalu nih Ebet kira-kira Ebet berarti Natalan di paroki dong. paroki. Asik. Karena tahun lalu saya baru beres menyelesaikan masa tahun orientasi pastoral di paroki Bunda Maria Ratu Sukatani. Terima kasih kepada para umat dan juga romo-romo yang sudah mendampingi saya di sana gitu. Oke luar biasa. Nah, kalau itu Berarti sukacitanya cukup Meriah. meriah, kadang juga meluap-meluap. Kok gitu? karena harus mempersiapkan Natal sebaik mungkin. Kamu Oh kan iya sebagai- betul juga ya. harus liturginya harus gimana, aduh itu deg-degan. Iya, Takut betul, salah betul, gitu ya. Lok ya, takut kita mah. Saya juga takut di tahun depan. Depan ya kamu ya. Tahun depan nih. Tahun depan wilayahnya Tolok Top ya. Atau nanti Domi juga udah ada pernah ya. Enggak dong, belum itu. Oh jatuhnya bukan top itu malah. Bukan, itu namanya live in. Live in, Asik, hidup bersama. Berapa lama Livin? Dom. Cuman berapa ya? Setahun lah. Pas. Oh setahun. Main sama ketop lah ya. Hitung-hitung itu apa namanya? Gladi bersih. Gladi bersih. Gladi bersih top. Gladi bersih top setahun. Lama bener tuh ya. Oke nih, yang kira-kira yang identik lagi selain pohon Natal, Baju. baju. Apalagi. Oh, gue punya pengalaman, ada namanya itu kalau waktu pas gue di Filipina. Asik. Oh lu berapa tahun sono dong? Boleh. Wah. Enggak, bukan. Coba bahasa Filipin dulu, bahasa Tagalog. Kamu Stapo? Kamu stapar dia, kamu stapar. Apa kabar? Oh, dia kamu stapar. Kamu stapar. Mustafa. Kentang ya. Mustafa. Tentang Mustafa. Kalau itu selamat Natal gitu. Selamat Natal itu Magandang Pasko. Wah, bahkan Pasca ada Pasco. Nah itu makanya gue juga waktu pas kesana bingung, Pasko kok Natal. Pasko harusnya Paska. Kalau Pasca berarti Pasco juga, Mangarang Pasco juga. Enggak, bukan, enggak tahu gue lupa. Mangarang Natal. Magandang Natal kebalikan. Balikan ini. Kebalikan. Gitu. Oh, jadi gimana di Filipina nih, Dom? Bedanya apa sama di Indonesia lah gitu yang identik tuh yang beda kontrasnya apa sih kalau Kontrasnya di sana tuh mereka itu lebih meriah. Oh. Bahkan persiapannya itu jauh-jauh hari sebelum bulan Desember. Oh, jadi udah siap. Iya, Dari jadi Aten di udah- jalan-jalan di mall-mall kayak gitu tuh udah meriah soal Natal gitu. Oh. Nah, ada ini nih baru kemarin tanggal 16 tuh. Mereka tuh mengadakan namanya Simbang Gabi. Apa tuh Simbang Gabi? Simbang Gabi itu novena Natal. Ah. Jadi dari tanggal 16 sampai tanggal 24 itu mereka misa tengah malam. Oh. Sekitar jam 9 gitu atau enggak misa pagi jam 4. Jadi iya waktu itu pas gue di sana itu
bangun jam 3, cuma misa gitu jam 4 sampai jam 5. Tidur lagi. Habis itu gue tidur lagi. Ada teman gue. Lu apa temen lu? Teman gue. Lu kali. Lu enggak ada salahnya. Jadi temen gue tuh pas misa tuh tidur sama orang formator. Kamu setelah ini masuk kamar, kunci pintu kamu, nggak boleh keluar selama 2 hari. Gue suruh tidur itu Suruh tuh. tidur, suruh istirahat. Wah, Soalnya mantep ngantuk tuh. pas misa. Jadi supaya dia misa lagi nggak ngantuk, suruh tidur. Berarti 2 hari suruh di kamar itu. Iya di kamar. Enggak makan. Menarik. Di dia kita. Kasih makan. Menarik. Pengen. Kayak tadi pagi. Enggak usah. Menarik. Oh dia. Berarti di sana lebih apa ya? Suasananya lebih benar-benar lebih merayakan lah. Iya lebih. Jadi dari November pun udah banyak persiapan gitu ya. Ada persiapan mereka. Oh. Tapi beda tipis ya sama di paroki. Cuma mungkin kan di sana kan apa namanya? Mayoritas mungkin Katolik ya. Katolik, Jadi memang aja, memang seluruhnya merayakan gitu loh. Asia. Kayak lagu. Apa udah nggak usah. Enggak usah ikut lagi. Lagi. Kan kalau Ebet tadi kan top di BMR berarti gimana nih? PMR ya. Iya, sama hampir sama kayak Fata Domi sebenarnya. Dari jauh-jauh hari itu udah mempersiapkan Natal itu, baik itu acaranya, baik itu liturginya, baik itu pengakuan dosanya, semua dipersiapkan dengan matang dan semua hal itu saya juga ikut pusing sebenarnya karena harus Mempersiapkan seolah-olah saya merasa oh ini rumah saya jadi saya harus bertanggung jawab gitu ya. Wah, Jawabnya tinggi banget. Kayak gitu lah maksudnya kayak Romo, mari saya. Romo, saya selalu Romo. Pak Anton. Pak Anton siapa? Anton aja. Maaf Anton. Ih, siapa? Kan contoh yang nonton ada. Oh, yang namanya ada. kan. Ah, justru Anton seluruh Gitu lah sama maksudnya crowded, sibuk, padat dan mempersiapkan banyak hal dan itu harus tepat gitu loh. Itu yang jadi pikir beban. Tapi sekaligus pas hari H itu menyenangkan gitu. luar biasa. Karena bersama dengan umat juga kan. Begitu kalau gimana? Ini Natal kan saya biasa di paroki. Biasa di paroki ya kita. Iya, tugas kan biasanya asistensi. Terakhir di mana nih? Terakhir tuh saya Natal di Megamendung. Megamendung. Megamendung cukup berkesan bagi saya. Oh, karena Karena kan dia paroki kan kecil, maksudnya umatnya nggak terlalu banyak. Jadi setelah misa malam Natal tuh kita ada acara benar-benar bersama-sama gitu. Seluruh umat dirayakan oleh seluruh umat. Jadi kayak kita makan, ngobrol segala macam di situ. kayak keluarganya dapat gitu. Iya, itu jadi enak situ tuh. Tugas juga nggak terlalu capek. Oh, gak terasa ya? Iya, Gitu. Sekali misa di sana. Sekali aja misa. Nggak banyak. Makanya cukup nyaman sebenarnya. Habis itu Gimana nih dong habis itu? Habis itu apa ya? Oh masih lanjutin cerita gue ini. Udah habis dipilih udah habis gitu dong. gua kira udah ada. Ada satu Itu lagi. ada. satu lagi. Oh, aku banyak deh mah. Oh. Coba boleh Ini boleh. endingnya Simbang Gabi. Simbang Gabi ya. Yang mana sih Bang Gabi itu? Yang misa tadi Habis misa. itu Novena. Misa jam 3 malam atau enggak jam 3 jam 4-an. Oh. Itu paling paginya. Nah, terakhirnya tuh namanya misa di Galio. Galio. Iya, namanya Galilea. bukan. Oh, bukan. Tulisannya GALLO. Galileo. Galileo. Galo. Galo. Tapi kan kalau orang Spanyol kan kalau L-nya 2 tuh dia baca io gitu. Galio. Gokil Koreksi lu. teman-teman kalau salah nanti di Iya. komentar Galileo. Galio. 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 Ah, iya. Itu Misa apa di itu? Galio. Acara apa? Itu artinya adalah misa ayam. Ayam. Galio itu artinya ayam. Makanya misa di Galio itu misa pagi itu misa yang paling pagi di tanggal 24 Hah? itu untuk ayam bukan Untuk ayam lu ngawur jadi tuh. itu Gimana nih, guys? ya kalau gua nggak salah itu kok mohon dikoreksi ya teman-teman kalau misalnya ada kesalahannya. Jadi tuh memang itu misa katanya sih untuk para petani ya. Cuman gua nggak tahu juga sih. Jadi yang kita mengapresiasi mereka yang mempersiapkan udah bangun dari pagi kayak gitu. Oh, keren. Ya, jadi misalnya ayam itu karena pas ayam itu Berkokok. pagi-pagi subuh-subuh. Iya, mantap Kita Galio mungkin ya. perlu melakukan juga tuh. Apa? Oh ya ntar mungkin ya gampang lah ya. Bisa diatur lah ya, Bisa bisa. disanakan. Nih tapi kalau ngomong-ngomong soal kita balik lagi ke topik dimana semua orang pasti berfokus ke sosial media ketika merayakan Natal. Sebenarnya
kalau menurut lu Bet atau ngedom, kira-kira sikap seperti itu tuh udah mencerminkan orang Kristen yang baik belum ya, maksudnya yang ideal gitu, dengan kita terlalu fokus pada sosial media kita, iya story, feed segala macem. Posting gitu. Maksudnya artinya kan kita gak masuk benar-benar ke dalam perayaan itu sendiri gitu. Menurut lu gimana nih, Dom? Bener, jadi emang gitu sih ya, kita ngelihat juga sebenarnya salah satu keprihatinan juga sih. Apa sih orang-orang Katolik zaman sekarang tuh lebih fokusnya tuh ke postingannya, bukan makna Natalnya itu sendiri. Jadi kita tuh perlu apa ya, perlu lihat ke dalam diri kita lagi, lebih kepada refleksi lah. Kan karena kan sekarang udah serba cepat ya. Di Instagram pun banyak like, banyak postingan yang kita scroll tuh udah 1000-an postingan lah kita udah lewatin lah. Gitu. Nah, kita kayaknya tuh perlulah apa namanya, di dunia yang serba cepat ini kita kayak sejenak berhenti sejenak gitu, refleksi sih gimana sih Natal itu bagi kita tuh gimana. Gokil dia luar biasa dia pengalaman. Ya. Kalau beda ya. Kalau lu gimana coba? Kalau gue mandang kalau kita ngupload atau kita sekedar untuk mengabadikan momen itu, menurut gue sih ya hal yang wajar aja gitu ya. Karena bagi gue kebahagiaan itu adalah sesuatu yang kita usahakan sendiri dan kita bisa upayakan dalam hidup kita. Contohnya ya dengan kita bukan mengumbar ya, dalam arti ini bahwa kita ingin berbagi kebahagiaan dalam Natal. Tapi memang ada batasan kayak lu bilang tadi. Ini gue dengan berbagi ini gue niatnya mau ngapain sih gitu kan? Gue niat gue mau membahagiakan orang lain atau buat diri gue sendiri, buat gue dilihat, gue dikenal bahwa gue tuh sedang bahagia loh dengan euforia ini, padahal intinya mah belum masuk gitu. Tapi kalau gereja Katolik tuh maksudnya memaknai Natal itu sendiri tuh seperti apa sih kira-kira? Oh, pandangan lu dong. Kalau gua ya, gua tuh ingat dulu ada istilah namanya tuh Dalle Stella alla Stale. Dalle Stella Dalle Stella alla Stale. Nah, artinya apa tuh? Artinya itu dari bintang ke kandang. Jadi Stella. Oh, Stella tuh bintang ya, Stella bintang. Bintang. Bintang Kejora. Iya, bintang Kejora kau Bukan nadanya beda dia nyanyi. Bintang Kejora kau seminari, bintang Kejora. Salah. Lu mau gimana dong? lanjut. Jadi Stella Ada apa dengan Dalle Stella ale Stelle? jadi dari bintang ke kandang. Kalau menurut gua itu dari istilah itu tuh ingin menunjukkan bahwa ada suatu makna Natal yang ingin ditunjukkan tentang kerendahan hati, kesederhanaan. Jadi dari kemuliaan Allah yang ilahi menuju kesederhanaan yang manusiawi. Oh, karena Yesus sendiri pun lahir di kandang domba. Dan ditunjukkan melalui bintang. Iya. Bintang Buat Joni. Bintang Kejora. Oh, berarti maksudnya ya bintang digunakan sebagai petunjuk bahwa Allah hadir di tengah-tengah kita melalui kesederhanaan itu. Iya. Kandang. Iya. Wah. kandang. Berarti kesederhanaan merupakan suatu hal yang memang seharusnya ditekankan dalam setiap perayaan Natal ya. Maksudnya karena mungkin dari kesederhanaan kita memiliki sikap solidaritas. Artinya bahwa solidaritas ini mau menggambarkan bahwa kita tuh mau bersama-sama dengan Kristus yang lahir juga di kandang gitu. Serius. Begitu, Bet. Kandang itu ada kesederhanaan, bener ya. Dan tadi kayak gue setuju deh sama tadi yang acara apa Abang Gabi. Simbang Gabi. Simbang Gabi misa 4 jam 4 sore. Jam subuh. Subuh. Didedikasikan kepada para petani. Itu tuh orang-orang sederhana ya. Sederhana itu tuh. Iya, Itu benar. perlu kita lakukan ya, Mak ya. Selama 9 hari ya, selama 9 hari, kan novena iya. Oh, 9 hari. 9 hari bangun jam 9 hari bangun jam 4. Oke. bangun jam 3 kan jam 4 misa. Oh, jam 4 misa, Bet. Kuliah. Bangun jam 3, Bet. Jam 3 ya. Iya. Jam 3. Jam 7 habis makan langsung tidur kita tuh. Para kuliah. Iya ya, berarti dari kandang menjadi kesederhanaan. Betul. Berarti maksudnya
yang bisa kita ambil sih dari kalimat yang Domi sampaikan gitu ya. Ya tadi kita harus bersama-sama, artinya solidaritas, bahwa Kristus pun lahir di kandang, Kristus pun lahir dalam kesederhanaan. Artinya kita diajak pun untuk hidup sederhana dan mau bersama-sama dengan mereka yang memang selama ini hidupnya sederhana gitu loh. Iya. Kita tadi tuh bisa bersama para petani, kita makan bareng sama pedagang segala macam itu menurut gua. Oh iya, selama ini gitu ya. selama ini kita tuh mikir Natal kayak hingar-bingar. Wah, pesta. Makan, mabuk. Kalau disuruh mabuk gak boleh ya. Dilarang, nggak boleh ya, dilarang ya, nggak boleh. Nono ya, jangan ya, nono ya. Nah tapi kan kalau kata tolak benar gitu, kesederhanaan adalah cara kita untuk merayakan Natal gitu. Tapi kan kita juga ingat sekarang kita lagi di masa Advent ya. Iya. Masa Advent adalah masa dimana kita menantikan. Terlebih kita saat ini di minggu ketiga ini, gue malah nangkepnya gini, wah udah harusnya gue berbahagia nih, udah mau Natal. Tapi kita di masa Advent, kita kan mau senang, mau berbahagia menyambut Yesus yang sederhana itu di masa Advent gitu kan. Tapi gue pengen lihatnya kita ini sedang melambat sih. Kita pelan-pelan belajar. Alon-alon. Alon-alon waton kelakon ya. Asik. Artinya Domi orang Jawa monggo. Pelan-pelan asal terlaksana. Mantap, terlaksana deh. Ini bener terlaksana. Gue suka kata pelan-pelan tapi terlaksana, berarti artinya kan kita berusaha untuk menyempurnakan diri, melambat, merenung, atau bahkan kita berhenti untuk bukan melupakan ya, lebih ke menahan diri untuk nanti Natal gue bakal main ke situ, gue bakal jalan-jalan ke sini, gue bakal makan enak gitu ya. Itu yang sering kita lakukan lah maksudnya tiap tahun. Terus Natal, wah hingar-bingar. Iya benar. Pesta segala macam. Padahal kan Advent itu malah sebenarnya tujuannya tuh simple teman-teman, bahwa kita tuh mau nyiapin hati kita biar Allah tuh bisa hadir di tengah-tengah hidup kita dengan bentuk yang paling sederhana gitu. Dan itu dapat kita rasakan juga gitu loh, hal sederhana gitu. Iya. Dari teman-teman kita mungkin yang mungkin sedang kesusahan, itu kan adalah bentuk dimana wah gue terpancing, gue diajak untuk melihat teman gue yang sedang menderita, sedang sakit ya. lagi butuh kopi ya. Iya betul kois. Aduh. Susah. Tiap hari Senin. Kopinya nggak ada, kopinya nih. Kasihan nih Domi. Kopi katanya. Iya nih. Nanti ada ya. Selasa promo. Promo ya. Oke. Masa promo apaan nih? Ada, jangan sebut kopi. Ya intinya bahwa kalau masa Advent itu kita belajar untuk turun dahulu ya, atau kita belajar untuk merendahkan diri gitu ya. Turun duluan ya. Turun duluan. Iya. Gitu sih yang gua tangkap gitu loh. Kalau lu dong? Iya sih, kurang lebih sih gue juga tadi ya melihat kembali Allah yang tadi yang kemuliaannya seperti bintang di angkasa tadi, lalu turun ke dunia di dalam sebuah kandang, ia lahir. Itu merupakan solidaritas kepada kita manusia. Dalam kesederhanaan itu bahwa penderitaan, rasa sakit, segala pergulatan kita manusia-manusia ini nih yang penuh dengan masalah, artinya kita nggak sendirian gitu. Ada sukacita di situ. Kita nggak melulu sedih, kita nggak melulu terkungkung, tapi ada harapan, ada penunjuk jalan. Kalau kita tersesat di hutan nih misalnya nih, Di hutan. itu ada yang namanya Kompas. Iya. Kompas TV. Oh iya. Bukan. Gitu. Jadi Ada penunjuk jalan. Kompasnya itu ya. Tapi kalau bicara Advent, Natal sederhana, tapi kenapa ya kita malah disuguhkan dengan hal seperti itu ya loh, kayak malah kita yang maksudnya dunia malah menawarkan hal yang berbalik gitu loh, ngerti gak sih? Kayak Berbaliknya berarti kayak serba cepat segala macam. serpat, terus hingar-bingar, suka mewah gitu. Ya mungkin apa ya? Kebayang nggak kenapa ya bisa gitu ya? Kita tuh kadang, maksudnya selama ini kita hanya memaknai masa Advent dan juga Natal, kan semuanya kita serba ngikut. Istilahnya kata kasarnya dari awal kita hidup pun kita udah ngikut cara dunia main nih. Dunia mainnya cepet segala macem nih. Nah momen-momen seperti inilah, seperti masa Advent, Natal, yang seharusnya harus memang benar-benar kita maknai bahwa
ternyata kita perlu loh menarik diri gitu. Menarik diri, Ternyata kita perlu loh untuk melambat sebentar. Iya. Ternyata kita perlu loh untuk melihat sekitar kita seperti apa kondisinya. Maksudnya masa Advent ini merupakan masa nunggu kalau lu bilang tadi kan, masa nunggu ya kan. Tapi bukan nunggu sambil diem juga. Oh iya, bener nih. Ada dua, berarti ada nunggu yang pasif sama yang aktif ya. Nah ini kita tuh nunggu yang aktif, artinya bahwa ini merupakan dapat kita jadikan sebagai perjalanan batin. Perjalanan batin ya. Maksudnya di masa Advent ini kita menunggu sambil merenungkan sudah sejauh apa kita berjalan, Yes. bagaimana cara kita bersikap selama ini terhadap sesama kita, bagaimana relasi kita dengan Tuhan itu sendiri yang nantinya akan hadir di peristiwa Natal. Dan dari situ kan maksudnya refleksi-refleksi itu yang harusnya kita tanamkan di masa-masa sekarang inilah, Advent dan Natal nanti begitu. Suka banget sama Keren banget. refleksi Atolog itu kayak Deep. apa ya, mengarahkan kita untuk ayo dong kita bersama-sama menuju ke bawah gitu. Iya, turun. Dalam artian gini, kita nggak cuma ngomong hal yang semacam ngawang-ngawang, cuman aplikasi yang harus kita lakukan ya mau gak mau kita balik lagi ke hal-hal yang sederhana, yaitu contohnya misalnya salah satunya nih, Contohnya. ini aja makan, Makan. malam masak. Gue mau sharing pengalaman gue di rumah ya, maksudnya di rumah gue tuh dari dulu, jadi tetangga gue ketika Lebaran mereka tuh bagi-bagiin lauk, kayak rendang, ayam goreng, lontong segala macam, bagiin tuh semuanya dibagiin. Nah nanti ketika Natal keluarga gue tuh gantian. Ikutan. Oh, Nah jadi pas Natal ini biasanya nih keluarga gue tuh masak opor, rendang, segala macem lah, maksudnya apa sate-satean gitu-gitu masak dan nanti dibagiin ke tetangga-tetangga gitu. Jadi relasi itu pun terus terbangun gitu. Maksudnya cara kita hidup sederhana tuh bukan harus benar-benar menjauh dari segala sesuatu, betul. tapi kita apa ya, semacam Memperbaiki Memberi ya. ya memberi, maksudnya dari memberi kita bisa menghidupi kesederhanaan itu. Gue jadi inget cerita Tolok juga sama. Gue hampir inget juga, hampir inget ketika di rumah gitu ya, ketika masih belum masuk seminari tinggi gitu. Kalau di rumah kita biasanya open house ya. Ya open house gitu. Jadi kita membuka pintu kita, lalu nanti ada tetangga kita datang ke rumah untuk mengucapkan selamat Natal dan juga ikut makan bersama. Wah itu momen yang udah jarang banget gua alami ya. Karena semenjak masuk seminari tinggi kan kita udah nggak pernah pulang ke rumah untuk berlibur gitu ya. Tapi kita harus bertugas. Tapi itu ya semacam kerinduan lah ya. Tapi kerinduan yang wah ternyata Natal itu buat keluarga kita itu bisa jadi berkat juga loh buat sesama gitu loh. Ya dari pengalaman lu juga Bet, kita belajar, maksudnya ketika lu bertugas di BMR gitu, lu bilang lu sibuk segala macam mempersiapkan segala sesuatunya, artinya di situ kan lu menjadi seorang hamba. Artinya bahwa di situ lu belajar bagaimana lu mau melayani semua orang agar semua orang tuh dapat merayakan perayaan Natal ini gitu. Itu Bet. Sejauh itu Gila. Iya loh. Refleksif banget orangnya. cara pandang yang berbeda. Iya, asik. Gue dibisikin selama ini soalnya. Sama. Oh, ikan. Nih, kalau ada yang bisa lihat nih ada ikan. Kata ekor. Mata. Iya, jadi kayak apa sih, lebih kepada kesederhanaan itu bukan artinya kita tuh meninggalkan ini ya, baju kita lepas lah, kita nggak pakai celana tiap hari atau kita nggak pakai itu, enggak ya, kita tinggal di luar di jalanan atau kita jual rumah kita, enggak, tapi artinya kita tuh mau merasakan apa yang orang lain rasakan gitu Kalau kan. bahasa itu prihatin ya. Asik. Prihatin. Prihati itu kan perih hati kita, perih melihat penderitaan. Penderitaan orang. Asik. Tuh, Gila. prihatin nih. Nah, kira-kira apa lagi nih, Bet? Ya dari semua yang tadi kita bahas, itu ada dua kata kunci sebenarnya dari Advent dan juga Natal itu ya, yang gua tangkap gitu. Pertama adalah kesederhanaan dan dua adalah solidaritas. Jelas dari cerita Tolok udah menggambarkan soal solidaritas. Soal memberi diri dalam itu adalah Allah datang bukan membawa kemewahan tapi membawa dirinya sendiri loh. Dia bukan bawa apa-apa tapi personalnya dia datang, putra Allah menjadi manusia, memberikan diri kepada manusia
Bahkan kalau kita ingat Yesus tuh lahir di mana? Di kandang, di mana? Palungan. Palungan itu kan Tempat minumnya, makan minum. makan atau minumnya Iya. kambing apa domba gitu kan. Iya, hewan ternak lah ya. Nah, Yesus tuh seperti hidangan, santapan bagi kita manusia-manusia yang lapar ini, teman-teman. Oh. Tuh dia benar-benar dikeluarin dia ya. Teologis banget ini mah udah. Bener gak sih? Semoga bener ya. Coba lanjutin dong. Iya, kita ya udah. Nyapu ya, Bas. Iya, santapan peziarah. Santapan berziarah. Jauh. Apalagi sekarang tahun jubileum nih ya, tahun para peziarah. Tahun 2025 tahun jubileum udah mau berakhir juga ya kalau nggak salah tahun Iya. ini ya. Tahun 2026 ini. Ya, kalau kita berbicara soal tadi Natal gitu kan kadang kita juga ingat ada selain kandang Natal, ingat satu lagi yang penting yang sering banget kita dulu nonton di kartun-kartun soal Home Alone. itu apa? Home Alone bukan? Gue nggak tahu sumpah. Gue nggak tahu lagu Home Alone. Ya doang. Oh, sama. Ya gitu kan, ada Home Alone, terus apa lagi? Bisa ada film Sister Act, pernah nonton nggak sih? Oh, Sister Act tahu. Oh iya. Gitu kan. Oh itu tenenet. Enggak, bukan ya. Nah, satu lagi Bu, ada Sister Act, terus film-film Home Alone, satu lagi. Mr. Bean. Polar Express. Polar Oh, Express. sih. Kereta. Kereta. Selain Apa dong? kereta apa? Mr. Mobil. Bean Holiday, Mr. Bean Holiday. Mr. Bean Hollywood. Mr. Bean ada dia. Ya holiday Natal. Holiday Natal ada. Holiday. Ada Itu pokoknya. sebenarnya ada dibaca tuh namanya adalah Oh, Sinterklas kan. Wah, itu Sinterklas. Sinterklas. Ho. Nah, Sinterklas ini teman-teman sebenarnya bukan tokoh hiburan tuh bukan loh. oh bukan. Siapa sih itu? Faktanya dia siapa dia? Dari mana? Santo Nikolaus. Dia seorang uskup yang dikenal karena hidupnya yang murah hati dan kebiasaannya memberi secara diam-diam terutama kepada mereka yang miskin dan kecil. Asik. Yang miskin dan kecil. Berarti maksudnya sebenarnya kita tuh memang udah dikasih contoh dan teladan lewat tokoh-tokoh yang memang muncul di Natal gitu loh. Kayak dari Sinterklas yang selalu memberi, terus Yesus yang lahir di Palungan, kesederhanaan. Iya masih banyak lagi lah. Benar. Pas gua malam lagi gua bahas. Ya dari tokoh-tokoh itu kita belajar lah. Harusnya kita harus bisa lebih sadar lah bahwa sebenarnya tuh dalam Natal ini kita diajak untuk apa tuh itu apa gitu loh. Itu tuh apa ya? Itu apa? Kita tuh bisa belajar dari tokoh-tokoh yang memang ditampilkan dalam Natal. Betul. Dalam Natal apalagi tadi Santo Nikolaus yang telah dikasihkan dirinya bagi orang miskin dan kecil. Artinya apa? Ini ajakan buat kita semua sebenarnya. Kan menjadi orang kudus itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang susah digapai gitu kan. Dalam Gaudete Exsultate teman-teman. Aduh. Asik dalam X. Menjadi kudus itu bukanlah sebuah hal yang susah atau yang rumit gitu. Tapi ini adalah panggilan loh teman. Jadi kudus itu adalah panggilan. Jadi kita semua dipanggil menjadi kudus dengan caranya kita masing-masing gitu. Iya, gokil keren. Maksudnya dari apa yang kita bicarakan tadi, artinya bahwa nggak ada salahnya memang kalau misalnya kita mengabadikan momen ya. Betul. Cuma terkadang kita terlalu fokus ke dalam momen tersebut, euforianya. Kita nggak fokus ke dalam maknanya, sehingga ya udah prenatal tuh lewat aja gitu, gitu doang. Kemarin Natal kemarin udah seneng saya. Setelahnya udah, setelahnya udah selesai, nggak ada apa-apa, nggak ada yang kita dapat gitu. Maksudnya kabur ya. Iya, maknanya kabur. Nah dari sini podcast kita ini nih mau menghadirkan bahwa kita mau menyadarkan teman-teman sekalian bahwa makna Natal ada gitu, lewat kesederhanaan dan juga solidaritas tadi. Betul. Dan itu maknanya itu enggak yang remeh-temeh, enggak, tapi itu mengajak kita untuk lebih mengenal Natal itu ternyata seindah itu loh. Bukan hanya sekelibat wah hingar-bingar indah mewah, tapi di balik sederhanaan itu begitu. Gitu sih. Ini kira-kira nih kalau teman-teman di rumah nih bisa jawab di kolom komen ya. Boleh. Kita mengajak teman-teman juga nih. Apa aja nih yang udah dipersiapkan? Persiapan. Apa aja yang udah dipersiapkan menuju Natal ini nih? Beli hadiah kah?
bikin kue. Biasanya tanggal-tanggal segini udah wangi nih. Iya. Kalau rumah gue biasa gitu, tanggal-tanggal segini udah wangi nih. Apa biasanya? Nastar. Waduh. Ada di bawah Nastar. Ada penjual monata tapi udah ambil. Udah diambil itu. Nah ini maksudnya kita pun sebenarnya mau memperingati, mau mengajak teman-teman untuk berhati-hati juga lah. Betul. Bahwa kadang-kadang tuh makna Natal yang sesungguhnya tuh udah terdistorsi, udah kabur tadi Domi bilang. Makanya dalam kehidupan ini ya kita memang perlu benar-benar untuk memaknai momen yang memang sedang kita jalani. Kayak sekarang masa Advent. Ya udah masa Advent maknanya memang untuk kita melambat, berjalan lebih pelan, menarik diri. Tujuannya apa? Untuk memang mempersiapkan diri kita bertemu Yesus yang nanti akan lahir gitu pas waktu hari Natal. Jadi kadang tuh yang selama ini kita lakukan tuh bukan nggak benar tapi kayak kurang tepat gitu ya. Oke. Gitu. Jadi perlu hati-hati juga nih teman-teman di rumah begitu. Dan kita juga perlu juga sikap seperti ini. Dan, Iya, betul. betul. Sebenarnya kalau tadi kata Tolok itu kan kita harus lebih melambat dan itu adalah bentuk kita ingin merayakan siapa sih, merayakan kedatangan Tuhan dengan cara lebih siap. Artinya kalau kita pelan-pelan kan kita bakal bisa lebih fokus ke titik yang pengen kita tuju tuh. Gitu. Kadang kita perlu melambat gitu, Bet. Iya. Kepada Stella. Misalkan kayak kita misalkan contoh kita main Instagramnya lah, kita scroll terus. Apakah lu pernah inget apa yang lu scroll? Secara secara detail gitu? Lupa pasti. Aku lupa karena kita memang cepat-cepat surfing kalau istilah anak-anak sekarang tuh. Surfing di sosial media segala macam. Ya itu makanya perlu melambat tuh kadang bukan berarti kita malah jadi lambat loyo, bukan dalam arti yang konotasi negatif. Maksudnya melambat di sini ya kita menarik diri dan kita merefleksikan bahwa apa yang harus kita persiapkan untuk menyambut kedatangan Kristus di dunia ini. Betul. Ibarat tuh kata anak skena ya, anak senja gitu tuh. Kalau pengen nikmati. Senja punya anak? Enggak, bukan anaknya senja, bukan. Tapi anak yang suka minum kopi gitu yang di kafe-kafe gitu. Bapak gue senja berarti ya? Iya. Kopi mulu dia. Kopi hitam gitu. Kopi tubruk. Iya, itu Tabrak. sorry. Iya, lanjut. Nah gini. Aduh, itu kan ntar dulu. Jadi itu kalau kita mau menikmati kopi, apalagi kopi bubuk yang ada ampasnya, pasti tuh kita bakal diemin dulu, nungguin dulu Sampai turun supaya kita bisa menikmati kopi itu dengan nikmat. Kalau misalkan kita langsung nyeruput pasti kan Iya, gitu. Iya, karena ampasnya mesti ampasnya ada, iya. Gak enak. Iya, nempel gitu. Udah gitu kalau kata Karmel bisa kembung itu. Kata Karmel iya, dia ngomong. Hah? Pakar kopi Indonesia. Nggak dia bilang katanya, jangan minum ampasnya, kembung katanya. Emang iya Mel? Iya, walaupun gue belum pernah coba juga ya. Gue takut. Iya, gue takut kembung. Gue nggak tahu nih, mungkin para dokter bisa menjelaskan alasannya ya. Itu menarik ya tadi. Kalau gue narik kesimpulan dari kata-kata Tolok gitu ya. Kalau Natal itu kan tadi Yesus kan memberikan dirinya gitu ya. Yesus itu di palungan gitu. Terus kita kan sebenarnya pengen juga nggak sih kayak Yesus, maksudnya yang memberikan diri kita kepada sesama gitu. Ya pasti. Tapi kadang kita sering kali tergoda ya, apa mungkin terdistraksi juga kalau kita memberi motif kita apa sih gitu kan? Iya. Ya. Motif kita apakah tulus, murni, atau ada embel-embelnya gitu loh kan? Itu kan yang membuat kita menjadi hilang lagi, sudah berjalan tapi belok dikit deh buat diri gue dulu, nanti buat Tuhan gitu. Iya enggak sih? Totonya beloknya kejauhan Enggak nyampe. Nyampenya ke Paskah. Gimana sih dong? Kejauhan. Iya. Begitu dong. Jadi, paling. Emang kadang kita perlu itu ya, berhenti sejenak, perlu refleksi, melihat apakah kita ini sudah memberi diri belum sih buat orang lain kan? Yang tulus ya. Yang tulus nih ya, bukan ada embel-embel tadi ya. Itu mungkin jadi pertanyaan reflektif yang memang buat bekal kita juga, buat bekal teman-teman juga di rumah untuk menyambut kedatangan Kristus ini. Iya. Bagus. Jadi sih memang Natal sejati itu selalu dekat dengan yang kecil, yang lemah dan juga yang tersingkir. Karena disitulah Yesus memilih lahir.
dia lahir di kandang yang sederhana kan, dimana juga ada salah satu tradisi juga di Filipina namanya itu Banyak juga tradisinya. ini Terus banyak juga ya. ini namanya panunuluyan. Lu warlock aja dong. Mana lu? Warlock dia. Orang Filipin. Orang mana? Manila. Di ya Pinoy. Sebutan buat orang-orang Filipin misalnya. Oh, tapi lu dulu tinggal Filipin di mana, dari mana? Nah, Kalamba itu tuh Kalamba tuh ibaratnya Pantai. kabupaten jauh dari kotanya lah ya. Distrik. Iya. Palembang kayak memusik. gitu. Jadi ada namanya tuh tradisi panululuyan. Panululuyan. Panunuluyan. Iya, jadi Kayak bahasa Sunda ya. Tapi itu artinya Itu berarti karena laki-laki. kalau perempuan Bununuluyan. ada palu gitu kan. Bulu-buluyan. jadi di tradisi itu tuh adalah ingin menggambarkan Betul. Dia tradisi banyak dia. loh. ini tuh tadi berkaitan sama Yesus yang lahir di kandang karena panunuluyan ini adalah menceritakan siapa nama istrinya? Maria dan Istrinya Yesus, siapa nama istrinya? Ibunya. Iya ibunya namanya Yesus. Maria dengan Yusuf mencari tempat untuk Yesus lahir. Oke. Nah itu sebutnya panunuluyan. Jadi looking for lodging. Lodge. Itu kan Lodge. tempat. Lodging itu kayak cottage gitu ya. Iya kayak tempat-tempat penginapan di mana tuh si Maria ini ingin melahirkan Yesus. Nah itu panunuluyan. Jadi kita tuh si Yesus itu masuk ke kamar-kamar gitu. Terus kita berdoa di kamar kayak gitu. Oh, jadi kita melakukan apa nih, kayak misalkan kita Ke rumah. mampir-mampir gitu ke Ya rumah. misalnya kamar kita tuh dihias, terus bayi Yesus itu nanti diarak misalnya ke kamarnya Tolok dulu. Jangan deh. Gak enak jadi kesian bayinya. Itu Apa kamar Ivan mungkin ya, atau Oh, iya, kamar teman-teman yang lain. iya. Bisa mengubah Ivan juga. bisa mengubah Ivan ya. Iya kita tuh ingin menggambarkan itu bahwa perjalanan Yusuf dan Maria itu ketika melahirkan Yesus itu juga nggak mudah gitu loh. Jadi dia perlu cari tempat, dia ditolak di sana sini kan, sampai akhirnya dia menemukan kandang gitu di tempat yang sederhana lah istilahnya gitu. Gitu. Ya, closing statement ya untuk menutup pertemuan kita pada hari ini. Natal boleh rame tapi jangan kosong. Boleh meriah tapi jangan kehilangan arah. Batuk lu mah, kan? Ulang. Ya, ilah Pak Josu lu. Kamera. Closing statement dari pertemuan kita pada hari ini adalah Natal boleh rame tapi jangan kosong. Boleh meriah tapi jangan kehilangan arah. Hadiah boleh ada tapi Yesus jangan tergeser. Selamat sore teman-teman, itu dari kami podcast Sabar. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada kalian semua yang setia selalu menonton kita ya. Walaupun sempat ada hiatus berapa lama. Ya mungkin 6 bulan ada ya, 6 bulan ya. mohon dimaklumi kesibukan kami. Kami seterusnya mungkin akan mencoba yang terbaik lah untuk menyajikan hal-hal yang menarik dan aktual gitu. Faktual ya. Mohon maaf apabila ada Dan terpercaya. apabila ada salah-salah kata. Mohon maaf. Dan jangan lupa terus ikutin keseruan kita. Teman-teman bisa follow beberapa media sosial kita. Ke IG itu ada Peter Paul Major, terus ada juga TikTok kami yaitu Frater Bogor. Lalu juga ada dengerin kita di Spotify namanya Peter Paul Major, Peter Strip Paul Major. dan juga ada di YouTube. Jangan lupa di subscribe, like, komen YouTube kita Seminari Tinggi Keuskupan Bogor. Oke. Nantikan konten kita selanjutnya di podcast Sabar. Santai bersama Frater. Obrolan santai gak bikin baper. Oke. Thank you.